Pesan-pesan yang paling mungkin yang bisa saya sharingkan, yang pertama teman-teman harus takut akan Tuhan menurut saya. Ya, karena itu yang buka jalan kita. Siapa sih Denny? Ya, mungkin tadi tanya guru juga nggak ada yang kenal, nggak ada yang inget. Beberapa aja ya inget saya, ya, gitu loh. Tapi ternyata Tuhan tolong gitu loh. Akademis ya so-so lah ya, nggak pintar-pintar amat, nggak bawa-bawa banget. Tapi ya Tuhan tolong bisa buka jalan, bisa dipertemukan dengan orang yang tepat, ya, bisa kasih kesempatan dan lain-lain. Terus itu yang pertama. Yang kedua ya itu tadi attitude, disiplin. Kamu harus hormat sama orang. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Kezia Angelina Ayumi di podcast Sukses Bersama YBHK. Di podcast kita kali ini, di episode yang ke-53, kita bakal berbincang-bincang nih sesuai dengan tema kita hari ini yang diambil dari core value YBHK, yaitu disiplin dan ketangguhan. Nah, biar obrolan hari ini tuh makin seru dan tidak membosankan nih untuk beberapa menit ke depan, seperti biasanya dan seperti yang kalian bisa lihat nih di layar kaca kalian sekarang, aku nggak sendirian nih di sini. Di samping aku udah hadir narasumber kita hari ini yang keren banget, yaitu ada Kak Denny Setiawan. Halo Kak Denny. Halo Kesia, halo deh. teman-teman semua. Mungkin langsung aja kali ya Kak Denny boleh nih memperkenalkan diri secara lebih lengkap ke teman-teman dan Sobat YBHK yang lagi nonton podcast ini. Thank you Kesia atas undangannya. Selamat siang apa selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Salam kenal. Nama saya Denny Setiawan. Saya biasa dipanggil Denny. Saat ini saya usia sebut gak ya? Boleh, bebas sebut ya. Usia saya 38 tahun dan saya merupakan alumni dari YBHK. Saya bersekolah di Tarsi, lebih tepatnya Tarsi 2, itu dari TK, SD, SMP sampai SMA. Saya full mengabdi ceritanya. di Tarsi 2. Gitu ya. Saat ini saya sudah menikah dan anak saya ada 2 perempuan. Gitu. Mungkin langsung aja nih Kak, kita mengobrol tentang masa-masa sekolah dulu kali ya, boleh kan ya? Masa sekolah ya. Boleh nggak nih Kak kasih tahu alasan kenapa sih Kakak memilih untuk bersekolah di sekolah Tarsius 2, khususnya SMP dan SMA gitu? Kalau misalnya SD sama TK mau diceritain juga nggak apa-apa sih. Tapi kan biasanya SD sama TK udah ditentuin ya. Iya, udah ditentuin sama orang tua. Mungkin boleh langsung diceritain aja. Yang pasti sih karena saya tinggalnya deket Tarsi, guys. Aku tinggal di belakang kampus Binus Anggrek, kalau yang tahu lokasinya Tarsi gitu ya. Jadi dari saya kelas 2 SD seingat saya itu udah pulang jalan kaki, saking deketnya gitu. Kemudian dari TK, SD mungkin udah kebiasaan, terus ya udah SMP sekalian kita langsung lanjut ke Tarsi 2 sampai dengan SMA. Ya jadi kayaknya sih motivasi utama itu karena dekat sebenarnya. Jadi hemat ongkos gitu, hemat di ongkos. Terus ya karena pelajarannya pasti bagus kan. Kita kita mau kejar yang siapa bermutu yang gitu bermutu ya. Siapa yang nggak tahu YBHK kan. Semua orang itu udah berpengalaman puluhan tahun dan lulusannya juga bagus-bagus dan reputasinya juga baik kan. Iya, betul. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk di Tarsi 2. Oke deh Kak. Sama Kakak bersekolah di Tarsius 2 itu pasti ada lah ya masa-masa atau mungkin momen-momen nih yang Kakak inget banget sampai sekarang, khususnya di SMP atau SMA. Mungkin bisa dari guru-guru,
teman-teman atau situasi sekolah pada masa itu. Mungkin boleh nih Kak diceritain biar teman-teman dan sobat YBHK yang nonton podcast ini dapat gambaran pada masa itu tuh bersekolah seperti apa sih? Saat itu ya, pastinya ini teman-teman harus aware bahwa ini kejadian puluhan tahun lalu ya. Gapnya jauh ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda, mungkin ada yang sama ya. Saya di SMP itu dari tahun 97. Berarti lulus tahun 2000, lanjut SMA dari 2000 ke 2003. Oke. Ya. Kejadian pastinya banyak. Sambil saya remind nih ya, ini sekitar 20 tahun lalu kan ya. Jadi lupa-lupa ingat gitu. Tapi yang saya ingat yang pasti jajanannya itu kantinnya dulu enak banget. Sampai sekarang pun saya masih kepikiran itu ibu masak nasi goreng pakai apaan ya? Karena bumbunya tuh terngiang-ngiang sampai sekarang, nggak tahu masih ada apa enggak gitu ya. Kalau ada sebenarnya saya masih mau nostalgia itu ketika diundang ke sini saya mau cobain. Terus kemudian yang pasti teman-temannya asik-asik. Saya yang masih ingat itu dulu hobinya main bola kan. Pagi kita main bola, pulang sekolah kita main bola. Ada jam kosong dulu colongan juga main bola. Intinya main bola banget gitu. Bola banget dulu ya. Jangan lihat tampilannya sekarang gitu. Terus itu kegiatannya pulang juga ekskul. Dulu saya pernah ikut ekskul di SMA itu taekwondo gitu sama teman-teman. Jadi lebih banyak kegiatan, saya sih lebih banyak ingatnya kegiatan-kegiatan yang seperti itu, apa namanya, non akademis ya, yang olahraga segala macam itu yang saya ingat. Terus apalagi ya teman-temannya baik-baik, lucu-lucu, bahkan masih beberapa masih kontak sama saya sampai sekarang. Terus apa, gurunya boleh tuh. Guru ya seperti guru pada umumnya, dia mengajar kita dengan baik dan dari guru momen-momen kakak yang berkesan, pernah nggak sih dihukum atau mungkin dapat nilai yang sempurna dari guru gitu? Nilai sempurna sih kayaknya agak jarang nih. Mohon maaf karena saya sebenarnya murid yang tidak terlalu tinggi secara akademis. Tapi yang saya pelajari adalah guru-guru itu mengajarkan tentang disiplin dan attitude, gitu ya. Itu yang mungkin masih kita bawa sampai sekarang dan berguna sampai kehidupan saya sekarang, gitu. Mulai dari datang harus on time, kan? Nah dulu itu saya langganan dipanggil guru guru BP ya, karena orang lain dipanggil orang tuanya karena penyerahan piala. Kalau saya dipanggil karena teguran. Karena telat datang. Gitu. Terus apalagi ya, sering dihukum dulu tuh sering dihukum keliling lapangan, disuruh roll apa itu namanya? Roll depan. Roll ke depan, tapi tanpa matras. Wow, Boleh tanya bapaknya, kayak masih ada sampai sekarang. Terus apalagi ya, terus dihukum seperti biasa lah, disuruh maju ke depan, disuruh ngejain tugas dan lain-lain, dan yang itu masih berbekas lah, masih kita ingat sampai sekarang. Oke deh. Dulu juga kakak pas SMP atau SMA sempet join organisasi nggak sih, kayak mungkin OSIS gitu atau ikut kepanitiaan? Itu dia. Kenapa tuh? Saya tidak pernah ikut begituan. Karena mungkin ya bukan bidangnya, di bidang seperti itu. Saya lebih suka, dulu saya pernah kayak juara lomba drama. Drama apa tuh? Drama waktu itu pernah ngadain, nggak tahu kenapa tiba-tiba sekolah ngadain gitu ya. Jadi kayak lebih ke seni ya. Kan seni, jadi saya lebih ke arah sana sih sebenarnya. Jadi bukan ke arah yang akademis, matematika, biologi dan lain-lain.
Oke, paham. Gitu. Oh ya, tadi kan kakak juga sempat nyebutin disiplin dan attitude gitu. Berarti ada lah ya nilai-nilai positif yang kakak dapatkan gitu sama bersekolah di sekolah Tarsius Ya. 2 seperti yang kakak sebutkan tadi. Oke deh kak, untuk tantangannya sendiri nih pada masa itu sekitar 20 tahun yang lalu. Tantangan yang kakak hadapi sama belajar di sekolah Tarsius 2 itu seperti apa sih? Tantangannya ya, yang pasti sangat kompetitif. Oke. Saat itu kompetitif ya, sekali kita tidak bisa mengikuti pelajaran pasti akan kelewatan. Oke. Ya, jadi mau nggak mau itu saat itu saya siasatinya dengan ambil kursus di luar. Oke. Gitu. Bimbel gitu Bimbel, ya. ya walaupun nggak kebantu banyak sih. Tapi yang memperbaiki nilai saya yang kebakaran gitu ya. Oke. Tapi untung ya itulah apa saya bilang. Attitude itu, maksudnya attitude kedisiplinan yang mungkin bisa menyelamatkan tanda kutip ya. Untuk karena kita kan tetap kerjain PR-nya, kita tetap masuk, kita tetap kerjain whatever yang kamu ngerti gitu loh. Ya walaupun yang nggak ngerti banget. Ya menurutku itu membantu banget sih bagi kita yang tidak menguasai suatu bidang. Ya kita coba usahain aja catch up dengan yang diajarkan. Begitu. Oke deh. Lanjut nih kak. Yes. Setelah kakak lulus dari sekolah Tarsius 2, lebih lagi SMA-nya itu sekitar tahun 2003 benar? 2003. Kalau boleh tahu nih kak, kakak tuh melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikan atau mengerjakan aktivitas lainnya nih kak? Selesai dari SMA, saya lanjut langsung ke kuliah di Trisakti Institute of Tourism, jurusan Hospitality Management, di mana saat itu jarang, kalau nggak salah di angkatan saya itu cuma 2 atau 3 orang yang ambil. Dan itu pun major yang berbeda. Jadi perhotelan itu ada 2 kan, ada hotel, ada UPW saat itu ya. UPW itu yang guide. Ngurusin tiketing segala macam. Sedangkan saya masuk ke yang hotel management gitu. Jadi setelah itu saya masuk situ ya sampai lulus, sampai 4 tahun kemudian. Itu sekelas apa lebih ke seangkatan 2 sampai 3 orang tuh gimana kak belajarnya? Enggak maksudnya dari Tarsi. Dari yang lain kan ambil Tarsi 3. Tarsi 3 itu apa tahu gak? Binus. Oke, Tarsius 3. Orang sebutnya Binus itu Tarsi 3 karena semua ambil ke situ gitu. Mostly angkatan aku juga ngambil Binus ya. Betul kan? Oke deh. Jadi saat itu cuma aku yang ngambil, yang lain ambil ekonomi, akuntansi, dan dokter mungkin ya. Saat itu yang ngambil itu saat itu sangat jarang. Tapi sekarang kayaknya banyak ya. Iya lumayan sih, lumayan sering. Beberapa top uni kan juga punya jurusan itu ya. Saat benar. itu jarang banget yang punya jurusan itu. Oke deh, kalau boleh tahu lagi nih kak, kenapa sih kakak memilih jurusan itu yang pada saat itu kan jarang diminati gitu? Nah itu kan kalau kita cerita dari tadi, saya sukanya agak berbeda sedikit memang. Memang otaknya agak gesrek. Enggak, jadi saya tidak suka yang exact. Ordinary gitu. Jadi semacam seniman mungkin ya, seniman nggak suka yang sama persis gitu ya. Jadi saya suka keluar dari apa yang biasa dilakukan orang gitu ya, tapi in a good way ya. Gitu. Jadi saat itu saya mencari apa ya, kayaknya orang ngambil IT banyak, orang ambil SI juga banyak, ambil akuntansi, dan saya waktu itu pernah nonton cerita tentang hotelier gitu ceritanya, dan itu kayaknya menarik industrinya. Jadi ya udah, saya akhirnya ambil terinspirasi gitu ya? Ambil bidang itu. Gitu. Deh kak. Sama kakak berkuliah sendiri itu ada nggak nih kak hal-hal menarik yang kakak dapatkan gitu? Berbeda ya dari yang di SMA sama yang di dunia perkuliahan ini. Nah itu saya baru menyadari Kesia. Iya apa tuh? Bahwa kita itu sering take it for granted. Maksudnya begini,
dulu kita sekolah itu enak banget ternyata setelah kita masuk ke jenjang kuliah. Di sekolah semua pelajaran lengkap, jelas. Mau nanya guru tuh gampang banget. Iya. Teman-teman baik semua, ya. Walaupun kita kompetisi, Iya. tapi masih dalam tahap pertemanan gitu. benar. Tapi ketika saya kan dari TK di Tarsi, saya Iya. cuma tahu dunia Tarsi, Iya. gitu, dunia pendidikan. Tapi ketika saya masuk ke dunia universitas, itu berbeda banget. Banyak orang dari latar belakang yang berbeda, Iya. gitu. Kalau di sini ya kita latar belakangnya mirip-mirip, karena seangkatan saya pun banyak yang dari SD, SMP, SMA. Iya. Jadi temennya itu aja. ya, bisa itu dibilang. aja. Dan mungkin Tarsi punya sistem yang baik kan ya. Dia sudah sedemikian rupa. Tapi bukan berarti uninya jelek. Iya. Tapi cuma ini dunia yang berbeda gitu loh. Paham. Gitu ya. Di universitas kan kita harus mandiri. Oh, Kita iya. harus orangnya beda-beda banget. Kita harus belajar bergaul dengan orang yang totally different Iya. background dengan kita, gitu. Jadi itu hal yang menarik yang saya pelajari banget ketika saya lulus dari SMA pindah ke kuliah, Oke. gitu. Jadi bekal-bekal yang saya bawa dari SMA itu yang baik bisa kita aplikasikan di universitas. Di kampus kan lu mau belajar mau enggak ya terserah. Iya, Mau benar. keluar kelas ya keluar aja, guru nggak peduli gitu Iya, loh. udah kayak pribadi masing-masing gitu Nah ya. betul, lu mau duduk di belakang nggak ngerti ya udah, Iya. ya kan. Kalau di sini kan kita dipush Ngayomi gurunya harus ya. mengerti. Ya, lu nggak ngerti apa yang nggak ngerti kan ditanya begitu, Betul. gitu ya. Jadi mungkin itu ya kita harus manfaatkan betul ketika kita SMP SMA dengan situasi itu. Oke Gitu. deh. Masih bahas tentang dunia perkuliahan nih Kak. Ada nggak sih hal-hal yang menjadi motivasi atau kiat-kiat yang menjadi semangat Kakak nih untuk terus melanjutkan pendidikan di jurusan Kakak ini? Maksudnya gimana? Lebih ke apa sih yang menjadi hal motivasi Kakak nih selama berkuliah gitu? Atau Setelah hal-hal S1 atau saat kuliah itu? saat kuliah, Iya. apa yang membuat saya motivasi Yang saya? memotivasi Kakak semangat kuliah nih untuk lanjut Oh kuliah. ya pastinya mau lulus lah, mau lulus toh, mau lulus, mau nilai bagus, kita mau masa depan yang baik. Apalagi kan sekarang orang udah ngeliat tuh ijazah SMA ya. Ah, iya benar. Apalagi kita yang udah tahu di dunia kerja. Saya mau daftarin orang gitu yang titip CV, dia coba lulusan SMA. Aduh susahnya minta ampun. Walaupun dia pinter, dia cakep, dia lulusan siapa mana, anaknya siapa, itu nggak diterima. Karena itu udah jadi base standar. Kamu harus S1 Iya benar. gitu. Oke. Jadi yang memotivasi saya ya itu, saya harus selesai tepat waktu, saya harus bisa Mendapatkan gelar dan melanjutkan hidup. Oke Gitu. deh. Mungkin sekarang kita cukup kali ya bahas tentang masa-masa pendidikan ya, masa-masa Kak Denny saat bersekolah gitu. Sekarang kita pindah ke topik yang kayaknya bisa dibilang menjadi highlight podcast kita kali ini nih, Waduh, yaitu belum highlight ya tadi. belum. Sekarang Belum. kita pindah ke highlight. Baru memulai ya. Iya, pekerjaan atau profesi Pekerjaan ya. profesinya Kak Denny. Kak Ya. Denny ini kan seorang SEO MNC ya sekarang. MNC ya. Oke, kalau boleh tahu apa sih Kak SEO itu? Mungkin pertanyaannya lebih ke SEO itu pekerjaan di bidang apa sih dan pekerjaannya ngapain aja? Karena mungkin masih banyak nih sobat-sobat YBHK yang nonton podcast ini belum tahu apa itu SEO. Mungkin boleh dijelasin Kak? Oke. Jadi SEO itu kepanjangannya adalah Search Engine Optimization. Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman sering main internet, kalau kita ketik sesuatu ya, misalnya mau beli apa sekarang, lagi film, sekarang lagi ramai apa sih? Misalnya tentang kasus Ferdy Sambo, Oke, ya ya. kan? Akan keluar pilihan-pilihan berita, betul ya? Betul. Nah, tugas kita adalah mengoptimalkan website kita supaya ada di atas. Oke. Misalnya YBHK punya website Oke. Tarsius 2 misalnya. Orang
mencari sekolah yang terbaik, caranya bagaimana menurut kamu? Mungkin bisa Selain search di internet. search internet adalah salah satu cara kan, selain Iya. tanya-tanya orang atau apa Benar. kan. Nah, search internet kalau kita tidak ada di page pertama, itu peluang orang klik akan semakin kecil. Jarang, ya. Betul. Nah, itulah tugas kita. Kita harus memastikan website kita selalu ada di Page page pertama, peringkat pertama. Oke. Search engine optimization gitu. Oke deh. Jadi kurang lebih tugasnya seperti itu. Untuk pekerjaan kakak ini ada hubungannya dengan bidang penyiaran gak sih kak? Apalagi kan kalau MNC itu biasa dikenal sama dunia penyiarannya kan. Ya. Jadi kalau di PT saya itu penyiarannya ada. Oke. Jadi tapi tidak dengan divisi saya. Divisi saya hanya lebih ke di belakang laptop aja. Oke. Tapi kan sebuah brand ini kita kan saya pegang 6 brand. Oh apa aja tuh kak? Ada Okezone, ada Sindo News, ada inews.id. Mungkin sering nonton TV-nya kan iNews. IDX Channel itu website yang berhubungan dengan saham, Oke. pasar modal. Kita bekerja sama dengan pasar modal yang ini BEJ, Oke. Bursa Efek Jakarta. Kemudian celebrities.id ini lebih ke lifestyle entertainment. Oke. Dan terakhir sportstar.id ini lebih ke sport lah, sport Oke. dan hobi. Banyak ya. Nah, saya bertugas untuk mengoptimasi semua website itu supaya ada muncul di atas di search engine ya. Jadi misalnya kemarin Indonesia juara Piala AFF, kamu tahu nggak? Nah, kita pastikan semua website kita itu harus ada di atas, Oh. gitu ya. Terus ya misalnya Jokowi kunjungan kemana, kita harus ada di sana. Nah, di sela-sela begitu hal-hal seperti itu kita juga ada kan live IG. Ah iya benar. Ya, kita undang bintang tamu karena kita perlu kayak apa ya, eksklusif wawancara. Ah iya. Nah, itu baru ada hubungan dengan penyiaran. Ya. Jadi media itu ada beberapa macam, ada media TV, media online, media cetak. Gitu. Terus saya di media online. Oke. Tapi ya kayak bersinggungan. Jadi kayak kalau bagan itu kayak ada empirisnya gitu. Gitu loh, ngerti gak? Oke paham. Ya, kayak gitu. Untuk menjadi seorang SEO nih seperti Kak Denny, ada nggak sih pengetahuan atau mungkin kemampuan tertentu nih yang harus kita miliki sebelum ingin bekerja di bidang yang kakak tempati sekarang ini? Pengetahuan sih pasti harus ada. Belajar ada di kursusnya banyak, di internet juga banyak kok belajar. Atau mau belajar sendiri, tes di bikin website sendiri, kita coba optimasi sendiri itu juga bisa. Terus skill apa ya yang diperlukan ya? Itu adalah mungkin ya harus cinta akan bidang tersebut ya. Ah iya benar. Saya itu kan dari SMP itu saya bilang pulang sekolah saya selalu main Bola. CS. Main CS. bola, tergantung ganti-ganti aja. CS tuh Counter Strike, iya. Dulu zaman dulu ya. Jadi dulu daerah sini tuh warnet semua, guys. Oh iya. Kayak warnet, rental PS, ya. Jadi putar-putar itu aja. Kalau bola lapangan kan cuma satu. Iya. Kalau lagi pakai ya kita ke sono, Oke. segala macam. Jadi memang dari dulu saya suka dunia internet, gitu. Dunia internet, saya belajar, terus kemudian sambil saya kuliah, kan sambil kuliah itu biasalah anak muda, BU. BU apa tuh? Butuh duit, butuh uang, Butuh uang, oke. butuh uang Oke. untuk Nambah-nambah. hidup hedon. Oke. Enggak lah, untuk nambah-nambah. Hedon ya. Oke. Untuk nambah-nambah. Jadi ya saya berpikir keras bagaimana caranya supaya sambil kuliah bisa lulus juga ada penghasilan juga. tambahan dong. Oke. Ya. Tercetuslah ide. Selama ini kan aku suka oprek-oprek komputer ya segala macam. Ya udahlah kita jualan online aja lah. Gitu. Akhirnya Oke. jualan online. Terus-terusan laku dong. Kepikiran
kenapa kita nggak jadi profesional aja Oh. di bidang ini kan belum ada, Iya, ya saat itu belum ada. Terus apalagi pas boom 4G masuk 2013, 2014 gitu ya, mulai ada Topet, Gojek, Tokopedia. Oh, iya. Dulu nggak ada kan? Kenapa? Karena nggak ada 4G. Oh, iya. Internetnya nggak cepat intinya gitu. Nah, internet semakin cepat, dunia itu semakin berkembang. Ya udah, saya yang sudah ada di dalamnya, kenapa tidak Basicnya dimanfaatkan gitu ya. untuk jadi profesional gitu. Jadi itulah kenapa saya switching karir nih sebenarnya dari hotel Iya. ke sini, ke bidang ini, Oke. begitu. Oke deh. Selama kakak bekerja menjadi SEO nih, ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri yang kakak hadapi gitu? Mungkin saat memanage atau bagaimana? Tantangan pasti ada. Tantangan yang pasti pertama ngatur orang. Oke. Ngatur orang itu susah. Kita kan ada tim juga kan. Oh, oke. Kita ngatur tim itu susah. Terus kita bagaimana mengkomunikasikan ini dunia yang baru, ya. Kalau dulu tidak ada lowongan SEO itu tidak ada. Saat saya lulus kuliah gitu ya, umur tahun 2012 mungkin berapa gitu segala macam gitu. Tidak ada lowongan SEO. Ini dunia yang baru. Jadi kita juga perlu mengedukasi bos-bos itu. Oh iya. Yang si punya owner, yang punya perusahaan. SEO itu harus begini. Kita perlu modal untuk melakukan ini, kayak gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi itu. Jadi kita selain kita sama tim kita sendiri, kita juga eksternal juga ada halangannya. Iya, Gitu. Apalagi kompetitor. Kompetitor kan juga jago-jago gitu. Iya. Nah, jadi kita harus saling itulah manage itu semua dengan baik supaya pekerjaan kita berhasil. Oke, berarti tantangannya cukup banyak lah ya. Tantangan ya. Oke. Ada tantangan pasti ada juga nih yang namanya pengalaman. Untuk Kak Denny sendiri, pengalaman saat menjadi SEO yang menarik tuh apa aja sih Kak? Mungkin Waduh. boleh nih diceritain. Semakin banyak semakin baik nih. Website saya itu pernah jadi nomor 1 di Indonesia Oke. untuk ranking Alexa. Terus saat ini kita usernya itu sekitar di atas 90 juta orang. Oh wow, banyak sekali. 90 juta. Tadinya itu kecil lah, nggak sampai segitu ya. Saya lupa awalnya berapa. Penduduk Indonesia berapa? 240 240 juta, sekian ya kan? gitu lah ya. Setengahnya baca kita punya Oke, keren website. banget. Gitu ya. Terus ya gitulah, kita manage, kita buka kantor baru, ada di daerah, kita ada kantor baru. Terus kita tantangannya adalah kayak kita harus cepat kasih informasi ke customer, ke netizen. Oke. Gitu kan, misalnya ada gempa bumi, ada pesawat jatuh. Nah itu tantangannya. Contohnya kita nggak pernah tahu bencana itu terjadi kapan aja Iya, kan. benar. Nah kalau kamu kerja di media, kayak Kesia nih kerja mau jadi penyiar ya. Apin aja dulu nih. Itu tantangannya adalah harus standby 7x24 jam. Iya. Karena kita nggak pernah tahu kapan ada gempa bumi, kapan ada tsunami. Nah itu harus standby, berita harus naik dan harus kita sebarkan. Oke. Kayak gitu. Jadi pencapaian saya ya begitulah, suka dukanya. Oke. Ya. Kalau misalnya aku mau nanya lagi nih Kak, bisa dibilang berarti bidang kakak ini cukup berkaitan sama jurnalistik ya? Sangat berkaitan dengan jurnalistik. Oke. Kalau misalnya untuk tim kakak sendiri, timnya itu tuh emang ada yang bagian untuk khusus nulis berita atau Betul. cuma untuk menaikkan beritanya di halaman pertama aja nih Kak saat pencarian? Kalau yang di bawah saya ada yang khusus naikin aja, ada yang tulis juga, Oke. gitu. Jadi beragam ya. Tapi ada bagian lain yang juga ngurusin yang lain juga. Jadi berita itu ada banyak macam, Kes. Oke. Berita yang lagi happening itu adalah yang kayak sekarang, misalnya Pertalite mau naik, Iya. ya kan? Itu happening. Ada juga berita yang
timeless, kita sebutnya evergreen. Itu adalah yang kapan aja dicari orang. Misalnya cara memasak nasi goreng. Ya soft news gitu lah ya. Soft tips ya. Atau 7 artis berasal dari Padang. Misalnya gitu. Paham. Iya, itu kan tidak tergantung waktu. Bisa bulan Februari orang buka, bulan Mei orang buka. Iya. Nah, jadi kita harus pilah-pilah produk-produk tersebut dan itu masing-masing ada timnya. Oke. Gitu. Dan apa aja yang harus kita tulis. Tiba-tiba kita kepikiran 8 kolam berenang yang ada di Jakarta Barat. Nah, gimana timbul pikiran itu? Oke. Nah, itu kita harus riset, ada tim risetnya. Oke, berarti kerja sama tim diperlukan banget lah ya di bidang ini. Kerja sama tim. Betul. Oke deh. Terakhir nih Kak, sebelum kita tutup Udah terakhir ya? Iya nih, nggak kerasa kan ya. Ada nggak di pesan-pesan yang mungkin pengen Kakak sampaikan ke generasi-generasi muda atau sobat-sobat YBHK yang nonton podcast ini? Siapa tahu kan ada juga nih yang setelah nonton podcast ini terinspirasi, gue juga pengen nih jadi SEO kayak Kak Denny gitu. Teman-teman podcast YBHK, pastinya prospek kalian cerah, harus lebih hebat dari saya. Gitu ya. Pesan-pesan yang paling mungkin yang bisa saya sharingkan. Yang pertama, teman-teman harus takut akan Tuhan menurut saya. Ya, karena itu yang buka jalan kita. Siapa sih Denny? Ya. Mungkin tadi tanya guru juga nggak ada yang kenal. Nggak ada yang inget. Beberapa aja ya inget saya. Ya, gitu loh. Tapi ternyata Tuhan tolong gitu loh. Akademis ya so-so lah ya, pintar-pintar amat, nggak bawa-bawa banget. Tapi ya Tuhan tolong bisa buka jalan, bisa dipertemukan dengan orang yang tepat ya, bisa kasih kesempatan dan lain-lain. Terus itu yang pertama. Yang kedua ya itu tadi attitude, disiplin. Kamu harus hormat sama orang karena kita tidak pernah tahu kita akan ketemu lagi dengan Kesia misalnya 5 tahun lagi. Ya kan? Ya, kalau dari sekarang saya udah hubungannya jelek, saya musuhin kamu, ya kerjasama tidak akan terjadi. Iya benar. Gitu kan? Dengan guru-guru, mungkin saya tidak diundang kalau saya dulu kurang ajar kan? Mungkin. Paham. Ya jadi attitude, kerja keras itu penting banget. Menurut saya sih itu. Itu aja. Oke, jadi itu dia tuh teman-teman pesan-pesan yang disampaikan Kak Denny yang pastinya bermanfaat banget bagi kita dan bisa kita terapkan juga nih untuk kehidupan kita ke depannya gitu. Terima kasih banyak nih untuk Kak Denny karena sudah mau. Terima kasih. Saya yang terima kasih. Berbagi kisah, cerita pengalaman di bidang sekolah maupun pekerjaan Kakak karena jujur memotivasi banget nih buat kita-kita semua. Dan juga terima kasih buat sobat-sobat YBHK yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Saya Kesia Angelina Ayumi dan saya Denny Setiawan. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.